Mas, katanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya malam ini ya. Pasukan gaya tanganan nih. Masuk. Pasukan gaya tanganan, pasukan Belante, semua nih. Semua. Salirang. Alhamdulillah. MSC. Napa niku? Marketing sak canda. Marketing sak canda MSC. Aduh. Alhamdulillah ya bertemu lagi di video kita kali ini di obrolan Islami. Dereng apa nggih? Dereng. obrolan Islami. Alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu dengan keadaan sehat badan, sehat hati, sehat rezeki. Mungkin dihafalke. Oh, sehat badan, sehat hati, sehat rezeki. Paling utama nih, Mas. Ini sehat rezeki. Alhamdulillah. Pokok tanganan lancar sehat. Iya. Malam ini agak berbeda emang ya. Biasanya cuman bersama dengan Ustadz Komedi ya, atau tukang Belante ya, atau Ustadz Kembar, ya. Tukang apa itu? Dukun suwu. Kali ini kita ditemani sama Ustadz Fendi Aswar atau sering disebut dengan Gus Fendi nggih. Alhamdulillah. Dengan Mas Eni juga ini. Ini tim apa nih? Ini tim Guru Hara. Kudalkan saja, Mas. Tim Guru Hara. Pengrajin danganan Mas Eni. Untuk pemirsa, gimana keadaannya? Sehat? Sehat. Semoga sehat juga ya. Sehat badan, sehat hati, sehat rezeki. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share juga. Ustadz Uda Komedi, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, ini ditemani beberapa batang rokok yang tentunya akan menambah suasana sahdunya pada malam hari ini. Insya Allah tambah gayeng. Ini satu dukun, yang satu ya. Yang satu nama nih Samsu. Seperti dukun ya. Ini gimana Ustadz Komedi menanggapi apa? Masalah-masalah yang saat ini, khususnya masalah kehidupan yang sedang viral karena mungkin roda kehidupan tidak bertempat ya, mesti berputar. Roda kehidupan itu. Kemudian hakikatnya kehidupan itu apa sih menurut Uda Komedi dan Gus Fendi Aswar ini? Mau dijawab panjenengan riyen apa Mas Uda Komedi riyen, Ustadz Uda Komedi niki? Waqatimil akhasa. Semoga Gus Fendi riyen. Ya, kalau dunia itu ya, menurut Islam ya Gus, ya menurut global saja. Global saja. Kalau bisa dikatakan dunia itu adalah panggung dan liwat. Gitu. Iya. Maksudnya gimana itu? Kita sering memerankan sesuatu yang sebenarnya bukan keinginan kita. Gitu ya. Tapi ada sutradara yang memainkannya. Kalau bahasa Jawanya wong urip amung sekedar wayang. Kita cuma berikhtiar, tapi yang menentukan singecat Lombok. Singecat Lombok Gusti Allah. Makanya itu bisa dikatakan, kata sebagai Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya segala kesusahan dan kebahagiaan itu tidak ada yang abadi, semua terus berputar. Kadang seperti roda tadi yang telah disampaikan panjenengan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping kanan, kadang di samping kiri. Dan itu harus kita terima, karena kita apa? Kita itu artis. Panggung sandiwara, kita itu artis. Ada sutradaranya. Kita berperan, ada yang jahat, ada yang susah, ada yang kaya, ada yang miskin.
ya harus kita nikmati. Kok kayak lagu? Nah, memang dunia ini adalah panggung sandi. Lagu ini sama kayak lain kan mau. Oh iya, lagu ya. Akhir-akhirannya Mas ini. Lah kemarin kan jenengan kan nganu toh, nyanyi toh. Kemarin apa kemarin? Kemarin munafik. Munafik lah. Nah, kan dunia ini adalah panggung sandi. Makanya ya Jangan lupa ya. Kosidah-kosidahnya. Kosidahnya pasti derek kayak kalau. iya bener ya semuanya. Terus apa lagi? Master Ya, seperti itulah. Makanya ada dawuh man lam yashkur ala na'ami wala yasbir ala balai wala yardu ala ridho falyatakhillah. Siapapun orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, tidak bersabar atas cobaan Allah, tidak mau ridho kepada ketentuan Allah, Allah mengatakan falyatakhid ilahan siwa'i. Hadis qudsi. Maka carilah Tuhan selain saya. Padahal semua alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita terima. Kesimpulannya tidak bisa mencari Tuhan ya. Katanya. Tidak bisa mencari Tuhan berarti. Kan disuruh mencari Tuhan selain Allah. saya. Berarti tidak bisa. Tidak ada. Tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin ada Tuhan selain Allah. Itu keterangan dari hadis. Iya. Monggo lah Ustaz. Kon derek gini. Ayo. Biasanya kalau geger kalih Mas ini. Mungkin gini Gus, perlu diperjelas. Apa itu hadis qudsi? Nah, dari kemarin nih Mas ini yang akan saya tanya kepada Ustaz Kumaidi, tetapi dibengkang terus itu. Belum ada Apa itu kesempatan hadis gitu. qudsi? Terus derajatnya hadis qudsi itu di mana? Nah, Monggo dari dijawab. siapa untuk siapa gitu ya Mas ini. Monggo Ya? dijawab. Monggo. Loh, panjenengan riyen pertanyaan panjenengan riyen. Monggo. Kalau oke. Malam ini pokoknya ya pemirsa ya oke ya. Saya sering banyak nderekaken dari Dawe. Karena ini ada tim huru hara ya siap-siap. Siap-siap ngobrak-ngobrik. Ngobrak-ngobrik. Kalau saya ya basit saja ini ya. Oke, tunggu nanti kejutan-kejutan dari tim huru hara. Ngobrak-ngobrik. Ya. Cocok Mas ini. Monggo Gus Ya, dijelaskan memang sedikit. ada dawuh dari Gusti Allah yang memang itu dari berasal memang dari semuanya memang dari Kanjeng Nabi ya. Ada hadis yang memang hadis berasal dari Kanjeng Nabi, memang ada hadis yang secara konteks dan secara istilah secara lafaz itu memang dari Allah tapi tidak masuk dalam Al-Qur'an. Itu dinamakan hadis khusus. Secara hadis itu hadis yang sering kita bahas tentang hadis-hadis Rasulullah itu kan ada karena secara mungkin memang semua dari Allah tapi secara tekstualnya itu berasal dari Kanjeng Nabi, secara makna itu berasal dari Allah. Segala tapi hadisku sih bukan Al-Qur'an, bedanya di situ. Tapi dawuhnya Allah. Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi. Lewat Kanjeng Nabi. Nah, sampai sini saja jangan diperpanjang. Hadis qudsi Mas itu Mas. Kan tim huru hara. Tetap ada kejutan. Berarti kembali lagi Gus, itu yang tadi hakikat dunia ya Mas ya. Hakikat dunia itu seperti apa? Contohnya dunia adalah tempat untuk perjuangan meraih kesejahteraan lahir dan batin. Ya, betul. Iya. Tapi nggak ruwet. Masalah ya Mas. Tapi nggak ruwet. Itu gimana keterangannya itu? Untuk Karena meraih memang ya. kesejahteraan lahir dan Nah, batin. sering kita berdoa toh. Setiap hari kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa Mas? Sapu jaga. Sapu jaga. Ini aja gedir ini. Nah, memang itu tidak bisa dipungkiri. Kita itu memang hidup di dunia yang memang harus kita perjuangkan di dunia. Untuk meraih kesejahteraan ya. Harus Lahir kita dan batin. lahir dan batinnya. Tapi kita harus ingat karena kita sebagai orang yang iman, salah satunya kita iman pada hari kiamat, kita juga harus setelah kita hidup di dunia ini ada namanya besok kita dimintai pertanggungjawaban Di akhirat. di akhirat nantilah ini yang menjadi perjuangan kita selanjutnya besok yang kita harus persiapkan ketika kita di dunia.
bisa diartikan juga berarti dunia itu adalah ladang, ladang untuk Iya. kehidupan di Ladang akhirat. untuk kehidupan di akhirat. Betul Mas Rekan. Gaca. Makanya di situ kan ada dulu ya, malaikat Jibril pernah memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, i'mal masyita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silahkan kamu amal apapun silahkan. Kamu mau ibadah silahkan, tidak ibadah silahkan. Tapi ingat suatu saat kamu akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Silahkan kamu mencintai siapa saja. Anakmu silahkan kamu cintai total. Istrimu silahkan kamu cintai total. Tapi ingat, pasti akan berpisah. Ya, pasti akan berpisah. Ya. Terus yang terakhir, yang pertama tadi ismasyita ya, hiduplah sesukamu. Yang terakhir, wa'mal masyita fa innaka majziyun. Silahkan kamu beramal apapun. Beramal apapun silahkan, maksiat silahkan, tapi ingat, kita yang melakukan di dunia ini, apapun yang kita lakukan di dunia, besok dimintai pertanggungjawaban. Nah itu yang menjadi apa ya, yang kita harus pikirkan. Kita itu tidak hidup abadi, ya, ada hidup selanjutnya. Nah, di dunia ini sebagai ladang ada benarnya juga ya, untuk persiapan ya, hidup di akhirat nanti yang betul, abadi. betul sekali. Dunia mazra'atul akhirah. Ya. Diulangi coba, artinya Mazra'atul akhirah. apa itu? Artinya sudah sampai terangkan tadi. Saya teringat itu ada perkataan seperti itu. Wah, ini konten luar biasa, tanpa ada settingan langsung didel. Ini Ada tadi timur barat lagi. Ini para narasumber berhati-hati ya. Jangan sampai kejebak dari tim guru ada ini. Saat ini. tadi saya nggak sengaja pemirsa. Ini kan dalamnya apa ya? Gus ya. Emang sengaja saya nggak bawa kitab. Kalau saya biasanya sama Mas Nur Solekan ini, saya bawa kitab sendiri. Saya olah-alik ini ceritanya apa nanti ya. Saya carikan ini cerita di kitab. Ini nggak sengaja. Ternyata di mejanya ada kitabnya. Saya belum izin sudah saya buka. Dan ini insya Allah nanti saya ceritakan. Ada sedikit satu baris atau dua baris nanti saya ceritakan. Tapi sebelum itu biarkan tim huru hara ini menikmati udutnya dulu ya. Menyapu bersih. Ya ini enggak dah ya Allah nih. Itu ya Gus ya. Tadi yang pertama apa tadi Gus? Buatlah Hiduplah sesukamu. sesukamu. Ismasyita, hiduplah sesukamu, karena besok kita akan mati. Yang kedua, cintailah siapapun yang kamu termasuk inginkan, anak dan istri. anak, istri, harta, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, suatu saat kita akan berpisah. Akan mati ya. Mati, atau yang terakhir, beramallah sesuka kalian, karena suatu saat kita dimintai pertanggungjawaban. Kayak lagunya Bang Haji Roma itu. Yang mana itu? Nah, Saya baru lihat liriknya ini. Saya ingat kemarin lihat di YouTube lagu nih Bang Haji seperti itu. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Wah, sampai terakhir nih ya kayak tadi. Itu enggak ada skop-skopnya lu ya. Enggak. Bang Haji enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi pesta itu pasti berakhir. Pesta pasti berakhir. Jadi seperti yang sudah dilakukan Gus Pendi tadi ya. Hiduplah sesukamu. Pokoknya cara Gus Pendi arep polah sak polah-polahmu tapi weling bakal mati. Kowe arep seneng karo sapa wae terserah. Tapi mencintai siapa saja boleh. Tapi suatu saat mesti bakal bisa. Orang bakal abadi selawas-lawas ini. Yang ketiga, amal. Silahkan melakukan apapun, beramal apapun silahkan. Tapi dimintai pertanggungjawaban. Lanang arek. Jadi amal itu meliputi apa aja, Gus? Amal apa maksudnya? Ya, amal yang dimintai pertanggungjawaban. Termasuknya ini ya, Gus, misal ya hidangan ini ditanya ya. Jelas. Apapun itu, di situ kan tidak ada. Apapun itu yang kita lakukan di dunia besok pasti dimintai pertanggungjawaban. Jadi misal ini melantai, regane ndak no, nggak khawatir, no. Ternyata seperti itu ya.
Berarti apapun yang saya lakukan, baik itu pekerjaan, rutinitas di luar pekerjaan, itu nanti ada pertanggungjawabannya. Iya, Monggo. ada pertanggungjawaban. Makanya kita istilahnya, kalau dulu guru saya mengatakan, maaf ya, ada hadis lagi, ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah di situ diartikan bukan bertakwa koyo meden-medeni ngono gitu. Hati-hati yo. Hati-hati yo awakmu ning ngendi wae. Hati-hatilah kalian berada di, kalian itu di dalam posisi itu, di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa dimanapun kapanpun kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Menunjukkan kita tidak sembrono ketika kita melakukan sesuatu. Nah, kemarin, mohon maaf, kemarin kan agak status banyak di WA ya, ada kecelakaan di Nggare. Oh ya. Nah, itu kan kalau kita lihat kan kayak orang langsung kepleset jatuh, terus kita tidak tahu. Nah, pas kita melakukan sesuatu yang baik, beramal yang baik, kita perjalanan yang baik, insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau sebaliknya, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Makanya itulah pentingnya ilmu juga di situ. Karena ilmu itu sejatinya, khususnya ilmu agama, untuk memastikan apapun yang kita lakukan sesuai dengan jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Mas ini. Siap. Intinya biar kita lebih berhati-hati dimanapun dalam bersikap, ya, betul. Dalam berpikir, dalam menentukan apapun, bertindak ya Mas ya. Bertindaknya kan harus berhati-hati. Jangan sampai sedikit saja umur kita meleset untuk hal tidak baiknya, seperti itu ya. Intinya seperti itu. Wong sing kulinake perkara sing sae. Melakukan kebaikan, kebagusan. Mungkin Ustadz Fendi masih ada lagi yang disampaikan hakikat dunia itu tadi. Monggo terus ke Pak Ustadz Kemet. Ya, karena malam ini tidak berdua saja ya. Waalaikumsalam. Allah jagung-jagungan. Monggo. Luar biasa pemirsa, malam ini tidak bersama Ustadz Uda Komedi saja ya, berempat, ada iklan juga, sempat berlima, tapi akhirnya berempat lagi akhirnya ini. Ya mungkin untuk malam ini saya tidak banyak bertanya, tidak banyak apa ya, biasanya kan sering tanya jawab sama Ustadz Uda Komedi. Karena ini sudah suhu semua, saya masih sihi. Banyak diamnya saya. Makanya masih putih, kalau suhu sudah hitam maksudnya. Wah, dukun mau. Mungkin ada yang ditambahkan, Gus? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itulah. Intinya kita harus berhati-hatilah. Intinya hati-hati itu, koridor kita itu sebagai orang iman itu harus diperhatikan, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini ya. Keadaan seperti sekarang ini kita mempunyai HP atau apa yang berpotensi untuk melakukan kebaikan tapi juga berpotensi untuk melakukan keburukan. Makanya selalu tonton please. Berarti ketika panjenengan semua ini mau like, subscribe ya, share, berarti panjenengan ridho dengan apa yang kita lakukan. Jika ini bernilai baik, maka panjenengan akan dapat pahala. Amin. Karena ini tidak sekedar konten pemirsa. Gaya ini padahal ya konten. Katanya ngobrol Ya, kemarin ada yang bilang komen ya. Katanya ngobrol. Kok isinya ngaji? Siapa adminnya? Kalau masa ini paling komennya hadir lagi. Nyimak. Dulu erong menit berarti pada ini ngomong. Ini ada sebuah Gus. Ada sebuah keterangan, kalau kembali ke hakikat dunia tadi ya. Dunia adalah tempat untuk mengembangkan sifat-sifat Tuhan. Itu
Konteksnya Wah, seperti gila. apa ini? Berat ini. Nah, ini berat ini. Ini yang bisa jawab tim huru hara. Ini tim huru hara yang merencanakan ya Mas ya. Nah, justru Saya kira dibalikkan di sifat-sifat Tuhan itu apa saja itu. Mas ini Nah. tim huru hara. Iya. Kapan ya? Wujud Sini Mas sini ya. tidak ada. Wujud Yang ada idam Nah, bakok seperti itu. Nah, terus Mukhalafatul hawadisi yamud binafsihi wadaniyat kodrat irodrat ilmun hayat sama Basor, basor kalam, basor apa basiron basor, basor ya kalam, basor kalam Qatilan, iron Muridan, muridan Aliman, aliman Hayan, Samian, Basiron, basiron, basiron lagi Basiron, yang tadi basor beda berarti ya beda mutakal. mutakalima. Nah itu konteksnya seperti apa itu? Sudah dijawab tadi. Berat ini bro. Berat ini. Ini Tidak nanti baik-baik. berat ini nanti kasihan yang lihat. Kita Gak kuat ini. ini. Tauhid ini Mas ya. Tauhid Ini ini obrolannya yang keluar ini keluar. Tidak masuk konsep ini. Malu konsep. pertanyaannya berat ya. Ini yang tauhid masih ya jeru. Kurang ngaji itu wong kok nganu wis nek kelitas beng ini. Ora sido obris iki kok. Gak itu ngobrol ya. Gak kitab. Ya ini saya sambung sedikit lah. Nyambung dari daunnya Agus Pendi tadi ya. Ya. Ini izin ini kitabnya Gus. Ya, Ini monggo. baru izin. Soalnya ngumpet di sini tadi kitabnya. Di sini ada. Jadi perkataan kitab apa ini? Minhajus Sa'adah, ini taklif karya Al-Alama Asyid Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi Al-Husaini As-Safi'i. Jangan dibahas Al-Alawinya ya. Oke. Di sini ada perkataan seperti ini pemirsa. Waman tafudhu sa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabri. Jadi barang siapa ya, barang siapa berarti ya semuanya. Kita semuanya, semua seseorang yang kehilangan satu waktu saja, sebentar saja min umri dari umurnya. Takun alaihi hasratan fi qabrihi. Jadi maka satu waktu sebentar tadi dia akan menyesali yang amat di dalam kuburnya nanti. Misal, sebentar saja ya. Sebentar saja. Kita itu buat danganan. Misal ini. Contoh loh Mas ya. Contoh. Aman ya. Aman. Kita buat danganan ini. Buat danganan ini kita ambilnya kayu dari mana? Belinya dari Ngapusi misal. Misal beli dari Ngapusi kan bisa ya? Bisa. Contohnya potensi. Nah, ini ada sedikit apa itu waktu panjenengan yang tersisa. Apa maksudnya? Terbuang sia-sia untuk hal yang tidak baik ini. Di sini terang waman doya zamanan walau yasran min umri fil ghaflah ang taatillah. Ini ang taatillah. Berarti panjenengan mengkehilangan waktunya dalam keadaan lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari segi perkataan atau perbuatan panjenengan atau apapun itu sebentar saja. Ketika panjenengan semuanya ya, panjenengan kita juga kehilangan waktu yang sebentar itu untuk hal yang tidak baik ya, lupa sama Allah. Nanti kita di alam kubur kita akan menyesal yang amat dalam. Makanya sering kita dengar dari Pak Yai itu, seandainya saya bisa hidup sekali lagi, saya ingin hidup dan ingin melakukan kebaikan sebentar saja, sebentar saja. Namun apa? Tidak bisa. Sudah terlanjur dalam kubur. terlambat. Terlambat. Makanya ini ya sekedar cerita saja, saya belum bisa melakukan. Ini tadi saya nggak sengaja ini. Ini nggak rekayasa, nggak sengaja tadi. Lihat ini kita kok masuk. Nanti kalau ada kurang pas boleh diingat. Ini. Paman tafudhu sa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabri. Ini kalau kita ingat ya, semua orang punya masa lalu yang tidak baik. Ya, pernah bujui. Kok kesini ya Pak? Timbul hara kena terus ini Mas. Pernah bujui. Memang fungsinya timbul hara Gitu ya. Pernah bujui atau apa gitu. Untuk umpan-umpan. Iya. Jadi emang seperti itu. Tapi apapun keadaan kita ya, apapun keadaan kita, kalau kita tetap mau berniat menjadi orang yang lebih baik, insya Allah semua umat Nabi Muhammad nanti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Oke ya.
Yang tidak mau itu yang seperti apa? Monggo Gus. Ada yang tidak mau. Ilaman apa? Ilaman apa? Itu tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Contoh satu saja Gus, yang Ya. tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi. Aku masalah laku ini. Ya, ini hubungannya kita sering ya mengatakan kita ini kita cinta Kanjeng Nabi. Kita mengatakan mahabbah Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Tapi kadang kita itu kalau ini bukan contoh ya, ini cuma kalau mahabbah itu kan sebenarnya kita mengikuti apa yang menjadi permintaan orang yang kita cintai. Kita mahabbah soalnya secara universal cinta mahabbah, apa istilahnya mahabbah itu kita mengikuti, membuat senang, membuat nyaman, membuat tenang orang atau apapun yang kita cinta itu kita buat nyaman. Tapi kadang kita sendiri kan sering lupakan hal itu. Ya, kita mendengarkan Allahu Akbar, malah mapan turu. Ini dibanterke Dan lain sebagainya. kan ada Makanya itu kita ya istilahnya berusahalah kita selalu untuk perbaiki diri. Tadi menyambung ketika dikatakan Ustadz Mehdi tadi bahwasanya itu baru di alam kubur itu seperti itu. Belum nanti lagi ya Gus. Al-mautu yakshifu asrarakum. Di dalam alam kubur kita, kematian itu sudah membuka rahasia kita, kejelekan kita, kebaikan kita itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Munkar dan Nakir. Wal kiamatu yatlu akhbarakum. Setelah itu, ketika besok hari kiamat, semua apa yang kita lakukan CCTV Gusti Allah akan ditampilkan semua kelakuan kita. Yang baik ya tak pas apik. Awake dia terkenal kebaikannya. Iya. Tapi kalau pas like isine koyo ngopo? Fir'aun kena kondang. Nantang, ngaku-ngaku Gusti Allah. Abu Lahab kondang. Ya. Arep mateni Kanjeng Nabi. Tapi awake dhewe ora salat zuhur. Lah nyolong kayu kidanganan. Kan sing lo. Kowe tolek jule sing nolong telek ngono. Gimana malunya kita. Makanya di situ diteruskan ketika kita melakukan suatu dosa, janganlah kita melihat besar kecilnya dosa, tapi lihatlah kita bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ketika kita melihat konteks seperti itu, para ulama mengatakan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Ya namanya dosa, ya dosa dengan Allah. Membangkang dengan perintah Allah. Ini perlu diperhatikan. Pasti kalau itu suatu kenikmatan dibalas oleh Allah. Suatu kebaikan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita melakukan sesuatu yang maksiat kepada Allah, pasti ancamannya juga sangat luar biasa. Imbal balik ya. Imbal balik. Ini kok kayak medeni men lagi. Bentar ini. Biasanya sama saya seru-seru aja ya. Ini menakutkan. Menakutkan lagi. Ya sesekali gak apa-apa sih. Lanjut ya. Sini Mas yo. Sesekali ya. Tapi ya, Kan memang Malang ini kan spesial Mas ya. Tapi saya yakin ya saya yakin kita umat Rasulullah itu diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dosa sebesar apapun selama kita mau bertobat, selain dosa sombong ataupun kita kufur dengan Allah, kita meminta ampun dengan Allah, insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad. Mendapatkan syafaat ya. Iya. Kemudian ada lagi Ustaz Mehdi. Banyak ya. Ini sampai subuh nih. Los pokoknya. Los soalnya. Dan dari ungkap. Dari banyak ya. Dari banyak.